Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin seorang siswi mati dengan cara gantung diri di depan sekolahnya, berinisial VP. Nah, fenomena ini kerap terjadi dan beberapa waktu lalu ada seorang mahasiswi yang meminum racun di atas kuburan orang tuanya. Nah, dalam rangka menguak mengapa hal-hal seperti ini terjadi, telah hadir di hadapan kita yaitu seorang psikolog, Bunda Nur Azizah. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam, Bapak Aziz, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Bunda aktivitasnya di mana saja ini Bunda? Saya di SMA Muhammadiyah menjadi guru, pembimbing guru BK. Terus saya juga di Puspaga, konselornya Puspaga. Puspaga itu Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu programnya pemerintah. Terus di P2T P3A juga dilatih Indonesia, saya jadi tim ahlinya di sana, dan juga bersama dengan Pak Aziz MUI. Oh gitu, siap. Ini Bu, mengapa bisa terjadi itu? Akhir-akhir ini ya di tengah teknologi kita ini semakin canggih, akhir-akhir ini sering ada fenomena yang tidak biasa itu. Ada seorang gadis SMP usia 15 tahun gantung diri, kemudian sebelumnya ada orang yang minum racun di atas kuburan orang tuanya. Ini mengapa bisa terjadi ini? Kalau melihat dari media ya, jadi efek pemberitaan itu kadang-kadang merangsang orang lain untuk meniru. Itu kalau dari efek media. Jadi media itu kan sebenarnya mempunyai kekuatan dua sisi, positif dan negatif. Satu sisi itu bisa diberitakan untuk pencegahan, tetapi di sisi lain adanya pemberitaan itu akan merangsang beberapa person individu yang memang sebenarnya sudah ada bayangan seperti itu untuk malah semakin terperosok ke keadaan yang seperti itu. Oh gitu. Dan mengapa itu Bu? Itu mudah melakukan hal yang sama gitu atau mudah melakukan hal seperti itu? Kalau melihat dari perilaku bunuh diri itu kan seolah-olah dia sudah tidak mau hidup lagi. Itu namanya gejala depresi. Jadi gejala depresi itu urutannya itu ada emosi yang biasa terjadi, itu yang bisa dialami orang setiap hari, itu namanya emosi. Kalau emosinya tidak bisa tersalurkan, itu nanti menjadi tahapan selanjutnya stres. Kalau stres tidak bisa juga terkurangi, itu menjadi depresi. Depresi itu adalah keinginan untuk mengakhiri hidup. Oh gitu. Itu kenapa terjadi depresi itu? Dan mengapa banyak kalangan muda yang kena itu? Sebenarnya bukan usia bukan faktor satu-satunya. Depresi itu bisa menimpa siapapun. Terutama karena ada permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan, itu salah satunya, bukan satu-satunya. Yang kedua, memang ada beberapa orang yang memang mengalami masa depresi. Seperti depresi itu banyak lah ya faktor-faktor, seperti gejala-gejala yang berhubungan dengan gangguan psikologis. Itu kalau yang sudah mengalami masa-masa tertentu itu depresi. Nah, sama dengan penyakit fisik ya, penyakit mental pun itu kalau tidak diobati ya semakin parah. Jadi bukan
bisa diobati, itu bisa diobati. Nah, hanya kadang-kadang masyarakat menganggap banyak klien saya yang kadang-kadang kalau ada seseorang yang sudah sepertinya berpikiran tentang mati, itu bukan dicarikan obat, hanya diberi nasihat yang belum tentu itu cocok buat anak itu. Nah, kalau depresi itu biasanya penanganannya, kalau sudah tingkat depresi itu penanganannya dari dua, dari segi obat dan dari segi psikoterapi. Penanganannya bisa dari psikolog juga dari psikiater. Kalau sudah tahap depresi, hanya kadang bagaimana itu, Ibu? Hanya kadang-kadang masyarakat terlambat mengetahui bahwa yang bersangkutan itu mengalami masa depresi. Seperti yang ada di YouTube itu dikatakan bahwa dia ceria. Ceria itu di satu sisi, tapi kadang-kadang di lain sisi dia terpuruk sekali sampai akhirnya dia mengalami satu kondisi yang saling bertolak belakang, kadang-kadang ceria dan nangis, malah akan sampai mengakhiri kehidupannya. Dan itu sebenarnya yang harus diketahui oleh minimal dari lingkungan terdekatnya. Berarti kalau untuk mengobati depresi itu ada dua, dengan obat medis, berarti yang kedua dengan psikoterapi gitu. Cuman kadang-kadang kan selama ini prasangka orang kalau sudah seperti itu ya bukan medis itu. Ya itulah yang dibutuhkan sekarang kan pencerahan ya. Jadi kalau sudah seperti itu, lingkungan terdekatnya yang harus tahu bahwa anak ini sudah layak untuk mendapat bantuan begitu. Sekarang banyak apa? Kapan hari itu ada beberapa yang memang sudah saya anjurkan, ini bukan hanya psikoterapi, tetapi ini juga harus obat dari dokter. Ya udah bisa ke dokter jiwa, atau kalau memang nggak ada ke dokter saraf gitu, minimal diperiksa, bisa dibantu secara medis sehingga apa yang salah secara medis itu bisa diperbaiki. Itu bisa diperbaiki, bukan tidak bisa diperbaiki. Dan ini tanda-tandanya kalau orang itu mengalami tekanan batin atau depresi lah istilahnya, itu apa biasanya ciri-ciri umumnya itu? Biasanya sampai pernah terucap keinginan untuk melanjutkan hidup, meskipun tidak sampai terucap ingin meninggal, ingin mati, tapi sudah menghadapi kehidupan itu sudah tidak bersemangat lagi gitu. Itu biasanya seperti itu, cepat putus asa. Iya. Cepat putus asa. Dan pada umumnya disebabkan apa itu? Banyak. Terutama bagi anak-anak muda. Setiap orang tidak sama. Jadi stresor masing-masing orang yang akan stimulus yang akan berlaku untuk masing-masing orang tidak sama. Ya bisa keuangan, bisa masalah interaksi dengan sesama, bisa masalah percintaan mungkin ya juga bisa, banyak faktor. Nah makanya itu perlu diketahui oleh halayak sehingga kalau yang seperti itu bukan malah hanya akan bikin malu, nggak diobatin gitu loh, bukan, itu bisa diobati. Kadang-kadang kan orang menganggap ini tidak gila, hanya kadang tahu-tahu dia bunuh diri, kan sama aja. Iya. Ini perlu menjadi pemahaman kita bahwa di dunia yang semakin modern ini kadang-kadang orang tidak curhat kepada orang tua, malah curhatnya di Twitter, kemarin ada di Instagram yang itu. Jadi lingkungan itu memang juga harus peka. Kalau sudah ada kira-kira ungkapan-ungkapan yang lain dari biasanya, mungkin itu perlu ditelusuri lebih lanjut itu. Terutama orang tua juga harus memperhatikan ini apa saja, bagaimana pesan-pesan yang dibuat oleh anak-anaknya di Instagram, di Facebook dan semacamnya. Bisa jadi itu bagian dari sinyal itu. Benar. Jadi satu hal mungkin ya, pesan yang kita bisa ambil dari kejadian itu bahwa
kalau ada anak yang memang membutuhkan bantuan terkait dengan permasalahan yang dialami, kalau masih sampai tingkat stres itu masih bisa lah dibantu gitu ya, maksudnya dibantu guru, orang tua gitu loh. Itu tapi kalau sudah masuk ke tingkat depresi, salah satunya yaitu cepat mengakhiri hidup, salah satunya itu depresi itu. Jadi malas untuk melanjutkan kehidupan gitu lah ya, sudah tidak ada gairah, itu segeralah dibantu. Dua hal, selain di psikoterapi juga pakai obat secara medis. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi awal dan nanti kita bisa diskusi dengan lebih lanjut terhadap hal atau kasus yang sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.